Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramanu Rizal dengan NPM 1009031316288. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Desain Tata Letak Fasilitas Produksi dengan menggunakan metode load distance dan material handling cost pada CV Agung Maju Group. Sini penelitian saya memiliki latar belakang, yaitu latar belakang itu memiliki 2 poin. Poin pertama, perusahaan harus benar-benar mempersiapkan, merancang perencanaan dengan matang dan baik agar memperoleh keberhasilan sesuai dengan tujuan dan arah yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu poin kedua, dengan adanya penerapan tata letak yang baik, pastinya akan menekan waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi dan menekan tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pekerja. Di sini memiliki rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu terdapat 2 poin, yaitu poin yang pertama, bagaimana tata letak yang dilakukan oleh CV Agung Maju Group. Lalu poin yang kedua, bagaimana desain tata letak menggunakan metode load distance dan material handling cost pada CV Agung Maju Group guna meminimumkan biaya produksi. Lalu di sini memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian, pada poin pertama, desain tata letak yang dilakukan pada CV Agung Maju Group. Dan poin yang kedua, desain tata letak menggunakan metode load distance dan material handling cost. Lalu di sini memiliki tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada tata letak, yaitu menurut Liana, tata letak fasilitas adalah letak atau penempatan benda-benda di dalam dan di sekitar bangunan. Setiap properti memiliki tata letak, sehingga tata letak properti ada di semua area properti. Lalu tinjauan pustaka pada load distance. Menurut Case, metode load distance yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk menghitung dan untuk mengetahui jumlah beban yang dipindahkan selama proses produksi, serta jumlah jarak yang ditempuh oleh beban atau material tersebut selama proses produksi. Lalu tinjauan pustaka untuk material handling cost, menurut Wijo Subroto, jarak beban yaitu jumlah berat beban yang dipindahkan antar satu bagian produksi ke satu bagian produksi lainnya. Objek yang diteliti yaitu CV Agung Maju Group, yang merupakan sebuah perusahaan makanan ringan yang memproduksi simping dan harum manis yang berada pada Ciwidey, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus. Lalu jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Lalu analisis dan pembahasan. Pada tata letak perusahaan CV Agung Maju Group pada saat ini dapat dilihat bahwa alur perpindahan bahan proses produksi tidak optimal karena dimulai dari awalnya proses produksi dibutuhkan jarak yang jauh sampai proses produksi akhir. Lalu total jarak tempuh pada tata letak awal menggunakan metode load distance pada CV Agung Maju Group. Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan metode load distance pada tata letak awal didapat hasil total jarak tempuh adalah 474 meter kilogram yang didapat dari pengkalian beban dikali jarak, sehingga didapat hasil load distance-nya. Lalu total jarak tempuh pada tata letak alternatif menggunakan metode load distance memiliki hasil 199 meter kilogram yang didapat dari pengkalian beban dikali jarak, sehingga didapat hasil load distance-nya. Lalu dilihat dari load distance pada tata letak awal yaitu 470 meter kilogram berubah menjadi 199 meter kilogram setelah dibuat tata letak alternatif, yang menyebabkan terjadinya peningkatan efisiensi load distance yang berdasarkan dari hasil perhitungan yaitu sebesar 275 meter kilogram atau sama dengan 58%. Perbandingan jarak tata letak aktual dengan tata letak alternatif. Pada tata letak aktual, load distance-nya 474 dan pada tata letak alternatif yaitu 199 meter kilogram. Lalu total jarak pada tata letak aktual itu 32 meter, sedangkan pada tata letak alternatif yaitu 21 meter. Terus proses produksi pada tata letak aktual itu 1 kali, sedangkan pada tata letak alternatif yaitu 1,43 kali atau bisa dibulatkan menjadi 1,5 kali. Sedangkan dalam satu hari dapat memproduksi pada tata letak aktual itu 2 kali proses produksi, sedangkan pada tata letak alternatif itu menjadi 2,86 kali yang dibulatkan menjadi 3 kali proses produksi.
Lalu sini terdapat efisiensi dan efektivitas yang didapat dari hasil tata letak alternatif yang dibuat, yaitu sebagai berikut. Efisiensi dalam satu kali proses produksi didapatkan 34% meter gerak tenaga kerja, sedangkan efektivitas yang didapatkan yaitu menjadi 100% efektivitas yang meningkat. Lalu ada efektivitas yang terjadi dengan tata letak alternatif dengan menggunakan metode material handling cost, yaitu adanya peningkatan proses produksi dengan tata alternatif, yaitu 2 kali proses produksi menjadi 3 kali proses produksi, sedangkan efektivitas yang terjadi dengan tata letak alternatif yaitu 18 orang dikali 55.000 dikali 1,5 sama dengan 1.485.000. Lalu ada peningkatan efektivitasnya menjadi 50%. Lalu kesimpulan dari penelitian ini itu memiliki 2 poin, di mana poin pertama dari hasil analisis awal yang menampilkan secara umum fasilitas produksi yang ada pada perusahaan Civego Majuru saat ini dinilai kurang teratur, karena dapat dilihat bahwa dengan hasil dari jumlah lot stand yang saat ini sebesar 474 meter kilogram. Selain itu, untuk material handling cost yang dikeluarkan pada perusahaan Civego Maju Group perharinya itu 990.000 dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 18 pekerja. Dan lalu poin kedua dari hasil analisis desain tata letak alternatif menggunakan metode lot distance menghasilkan lot distance besar 199 meter kilogram yang mengalami penurunan lot distance dibandingkan dengan tata letak awal. Maka tata letak alternatif ini menghasilkan penghematan jarak sebesar 58%. Selain itu, untuk material handling cost pada tata letak alternatif ini mengalami peningkatan efektivitas proses produksi sebesar 50%, yaitu menjadi 1.485.000 per hari, setara dengan pembiayaan tenaga kerja. Efektivitas proses produksi yang semua dalam satu hari